Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku guys. Setelah sekian lama aku gak bikin video, akhirnya ini video pertama aku setelah aku menikah dan aku punya anak. Jadi sekarang status aku udah beda. Sekarang aku udah jadi seorang istri, udah jadi seorang ibu, dan aku sangat menikmati hari-hari aku menjalani peran baru aku itu. Dan kali ini aku lagi menjalani kehamilan aku yang kedua. Kebetulan ini udah 28 minggu umur kehamilan aku. Yang kali ini akan aku share ke kalian pengalamannya seperti apa. Kenapa aku pengen share di YouTube? Karena kehamilan kedua aku ini cukup deket jaraknya, bisa dibilang deket banget. Dan sekalian aku pengen ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari followers Instagram aku di @ani_sabani. Kemarin jadi aku buka kolom pertanyaan pakai aplikasi NGL. Jadi nanti pertanyaannya itu anonymous question maksudnya. Jadi nggak ada namanya. So kalian bebas nanya apapun ke aku. Aku udah kumpulin pertanyaan dari kalian dan sekarang aku mau jawab di sini karena pertanyaannya lumayan banyak, tapi kebanyakan tipenya itu sama. Jadi hal yang ditanyain itu sama. Jadi daripada aku jawabin satu-satu di Instagram, lebih baik aku bikin videonya supaya lebih jelas, lebih urut, dan juga kalian juga lebih paham pengalaman aku kayak gimana. So buat yang penasaran, just keep on watching. Jadi guys, sebelum aku cerita lebih lanjut lagi tentang kehamilan aku bakal ceritain dulu timelinenya supaya kalian itu tahu sedekat apa sih jarak kehamilan pertama sama kedua aku. Jadi aku nikah bulan Desember tahun 2020, sedangkan aku ngelahirin anak pertama aku di bulan September tahun 2021. Terus aku hamil lagi, aku tahu kalau aku hamil lagi itu di bulan Februari tahun 2022 berarti ya, tahun ini. Dan pada saat aku ke dokter nentuin HPL atau hari perkiraan lahir aku itu di bulan September 2022. Jadi nanti jarak usia antara anak pertama dan anak kedua aku itu tepat 1 tahun karena mereka lahir di bulan yang sama, cuma di tahun yang berbeda. Yang anak pertama 2021, yang kedua insya Allah bulan September tahun 2022. Nah, jadi aku kemarin itu cuma istirahat kurang lebih 3,5 bulanan. Jadi rahim aku udah keisi lagi pada saat anak aku usia sekitar 3,5 mau jalan 4 bulan gitu loh. Nah, kenapa aku bilang jarak segitu itu deket banget, bisa dibilang deket banget? Karena menurut WHO sendiri itu minimal jarak kehamilan yang ideal itu harusnya 2 tahun atau 24 bulan. Sedangkan menurut BKKBN sendiri di Indonesia itu idealnya itu harusnya 3 tahun. Dan kurang dari itu biasanya akan menimbulkan banyak resiko-resiko kesehatan yang buruk gitu. Entah dari ibunya, dari janinnya, maupun dari anak yang udah dilahirin sebelumnya. Kalau buat ibunya itu bisa berisiko keguguran, perdarahan, terus juga bahkan kematian. Dan kalau misalkan persalinan sebelumnya itu sesar atau SC, itu biasanya berisiko untuk terjadi robekan rahim karena rahimnya itu belum siap untuk menerima janin yang baru. Sedangkan pada janin itu bisa menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan janinnya itu terhambat karena kurangnya nutrisi ibu hamil, terus juga terbagi nutrisinya antara janin dan juga anak yang pertama. Selain itu anak juga berisiko untuk lahir dengan berat badan yang rendah, terus bisa menyebabkan kematian janin setelah lahir, serta bisa juga menyebabkan kelahiran yang prematur. Nah, kehamilan jarak dekat ini juga beresiko buruk bagi kesehatan anak yang udah dilahirin ya, atau anak pertama, yaitu anak yang pertama itu jadi nggak punya kesempatan untuk mendapatkan ASI eksklusif. Secara psikologis perhatiannya harus terbagi dengan anak yang kedua. Terus si anak juga berisiko kurang nutrisi karena yang seharusnya dia mendapatkan ASI yang eksklusif ternyata dia nggak bisa mendapatkan hak itu. Sebenarnya aku nyesek banget ya baca-baca informasi tentang risiko-risiko buruk yang bisa aku alamin gitu setelah aku hamil anak kedua aku ini. Tapi semuanya aku balikin ke yang di atas karena gimana pun juga ini pemberian dari Allah dan titipan dari Allah, amanah dari Allah. Jadi aku harus jaga sebaik mungkin, semaksimal mungkin supaya akunya sehat, janinnya sehat, dan anak aku yang pertama juga sehat. Selain itu aku juga ingat di luar sana itu banyak banget yang pengen punya anak tapi belum dikasih kepercayaan sama yang di atas. Jadi aku harus bersyukur dengan cara aku harus menjaga sebaik mungkin apa yang udah aku dapetin ini.
Nah, buat yang udah terlanjur hamil jarak deket, gimana nih caranya untuk ngejaga kesehatannya supaya semuanya itu sehat, semuanya lancar? Pertama, kalian bisa istirahat yang cukup, karena istirahat itu penting banget buat kita ibu hamil gitu. Kalau orang dulu tuh bilang ibu hamil tuh nggak boleh tidur siang, tapi sekarang udah nggak berlaku lagi. Ibu hamil itu wajib harus istirahat yang cukup, apalagi buat kehamilan jarak dekat yang anak pertamanya itu otomatis masih butuh perawatan intens juga dari kita gitu. Jadi sambil kita hamil, sambil kita ngerawat anak yang pertama, itu pasti capek banget. Jadi makanya kita harus istirahat cukup, sempetin tidur siang, dan juga malam kita nggak boleh tidur terlalu malam. Bahkan begadang itu nggak boleh, karena begadang itu juga bisa nurunin HB kita kan, karena HB itu kan penting banget di kehamilan. Terus walaupun capek, kita harus sempetin untuk ngelakuin olahraga ringan. Nah, olahraga ringan ini fungsinya apa sih? Yang pertama itu buat nguatin otot-otot vagina. Jadi olahraganya itu kita bisa lakuin senam kegel, terus yoga-yoga ringan. Nah, selain itu olahraga juga bisa untuk memperkuat pernafasan kita, supaya nafas kita itu terlatih pada saat persalinan nanti. Yang ketiga, jangan lupa kita harus makan makanan yang bergizi. Jadi nggak cuma kuantitasnya aja, kita harus makan banyak, tapi juga kualitasnya juga harus kita lihat, kita jaga gitu. Karena janin butuh banyak banget nutrisi, mikronutrien yang mempengaruhi pertumbuhannya. Jadi sebisa mungkin kita harus makan makanan yang berkualitas. Nah, selanjutnya adalah kita harus rutin periksa kehamilan atau periksa kesehatan, karena kehamilan jarak dekat ini kan high risk banget ya, risikonya tinggi buat kesehatan ibu, janin, dan juga anak. Maka dari itu kita harus rutin cek kesehatan. Yang perlu dicek adalah tekanan darah, terus gula darah, kolesterol. Kalau bisa semuanya itu harus di dalam batas normal. Nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Oke, sekarang aku akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari followers aku di Instagram. Kemarin banyak banget yang nanya, dan pertanyaannya itu udah aku catet, terus udah aku kelompok-kelompokin karena kebanyakan itu sama. Banyak banget yang nanyain seputar KB yang aku jalanin, aku KB atau enggak, KB-nya apa, kayak gitu. Jadi nanti aku akan jawab semua. So, buat yang penasaran jawabannya apa, just keep on watching. Pertanyaan pertama, awal tahu hamilnya itu gimana, Kak? Nah, jadi awal tahu aku hamil itu karena aku telat mens. Jadi for your information, aku tuh habis lahiran itu udah langsung subur lagi, udah langsung mens lagi. Aku kan lahiran bulan September. Nah, bulan Oktober itu aku udah mens lagi. Awalnya aku ragu itu mens apa bukan, atau karena darah nifasnya masih belum bersih atau gimana, karena itu aku baru pertama kali lahiran kan, jadi belum ada pengalaman. Tapi bulan selanjutnya itu aku keluar darah lagi, dan aku yakin kalau itu tuh aku udah mulai mens lagi gitu loh. Nah, tapi bulan selanjutnya lagi itu aku udah gak mens. Nah, di situ aku mulai curiga, kok aku gak mens ya kayak bulan-bulan kemarin kayak gitu. Akhirnya aku bilang ke suami gitu, kok aku gak mens lagi ya, Pak, gitu. Dia langsung kayak, apa, hamil kali, kamu hamil lagi gitu. Awalnya aku enggak ini mungkin karena mens aku belum teratur gitu. Ternyata setelah aku tes pack, hasilnya itu positif, dan di situ aku tahu kalau aku hamil lagi. Tapi aku tuh masih kayak yang nggak percaya gitu loh, masih denial, masih enggak, ini paling tes packnya salah, bisa aja ini positif palsu, bisa aja ini pengaruh apa, nggak tahu kayak gitu loh. Di situ kan aku masih banyak banget penyangkalan ya. Jadi akhirnya aku pergi ke dokter sama suami aku, terus di USG, dan akhirnya emang dokter bilang aku emang udah hamil lagi, emang udah ada janinnya kayak gitu. Di situ aku sama suami langsung kayak ketawa, bersyukur, tapi juga dalam hati ada kebingungan juga gitu. Akhirnya kita nanya ke dokter, dan dokter bilang gak usah khawatir, pastiin semuanya sehat, semuanya aman. Next, ada yang nanya jaraknya berapa bulan. Tadi aku udah jawab ya. Jadi jarak kehamilan aku itu dari yang pertama sama kedua itu cuma 3,5 bulan. Jadi anak aku jalan 4 bulan, aku tahu aku hamil lagi. Terus selanjutnya normal atau SC. Jadi sebelumnya aku lahirannya normal ya guys. Nah, pertanyaan selanjutnya ini paling banyak ditanyain, yaitu seputar KB. Jadi ada yang nanya ke aku KB atau enggak gitu. Emang niat dari awal itu KB-nya KB ASI eksklusif atau gimana kayak gitu. Jadi for your information, setelah aku tahu aku mens lagi, berarti aku kan
tahu kalau aku itu udah masa subur lagi gitu. Jadi aku mutusin untuk ngelakuin KB. Tapi pada saat itu karena kesibukan aku yang luar biasa, sok sibuk. Jadi di rumah itu banyak banget tamu ya guys, dari pagi bahkan sampai malam gitu. Jadi pagi itu aku selalu sibuk gitu ngurusin bayi, newborn gitu kan. Terus masak buat tamu-tamu aku masak sendiri gitu buat tamu-tamu aku kayak gitu. Dan itu tuh bikin aku kayak terkuras banget waktu dan tenaganya gitu. Jadi aku mau pergi ke healthcare buat ngelakuin KB itu kayak nggak sempet gitu loh. Akhirnya aku mutusin buat ngelakuin KB dengan cara pil KB gitu. Karena kalau misalkan beli pil KB itu kan kita tinggal pergi ke apotik terus minum pilnya secara rutin kan. Nah disitulah aku nggak minum pilnya itu rutin gitu. Kadang aku sempet bolong gitu, beberapa kali aku bolong minum pil karena aku lupa, karena aku kecapean dan lain sebagainya. Dan akhirnya ya dikasihlah gitu rezeki sama Allah anak kedua kayak gitu loh. Nah pertanyaan selanjutnya masih seputar KB. Jadi nanti next mau KB apa enggak kayak gitu. Terus KB-nya mau apa. Jadi aku udah sama suami udah punya rencana nanti setelah lahiran anak kedua kita mau langsung KB aja. Dan kali ini kayaknya berdasarkan aku konsultasi sama dokter, konsultasi sama bidan, kayaknya aku bakal mutusin untuk ngelakuin KB IUD karena KB IUD itu bertahannya itu lumayan lama. Jadi aku punya waktu yang banyak gitu buat mengistirahatkan badan aku supaya nggak hamil lagi, supaya menata diri lagi, menata fisik lagi gitu loh. Karena suami aku juga nggak tega sebenarnya lihat aku hamil lagi di saat aku sebenarnya belum bener-bener siap untuk hamil lagi. Mungkin buat kalian yang punya saran KB apa untuk aku selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Terus pertanyaan selanjutnya itu seputar kehamilan aku ya guys. Gimana sih kak rasanya hamil jarak deket? Sebenarnya untuk secara fisik aku tuh nggak ada keluhan sama sekali. Bukan nggak ada keluhan sama sekali ya, ada cuman nggak begitu separah kehamilan yang pertama. Karena kehamilan kali ini tuh aku ngerasa kayak nggak hamil gitu loh, dari ke umur 0 sampai umur 5 bulanan aku bahkan nggak ngerasa kalau aku hamil. Karena di umur 6 bulan itu kan perut aku udah mulai gede kan, jadi aku mulai ngerasa engap, mulai ngerasa pegel, mulai ngerasa susah untuk posisi tidurnya gitu. Tapi selebihnya itu aku nggak ada morning sickness sama sekali, aku nggak mual. Terus penciuman aku masih biasa aja. Yang dulunya pas hamil pertama itu hidung aku sensitif banget, bahkan aku nggak bisa masak dan lain sebagainya di trimester pertama. Tapi waktu kehamilan kedua ini aku setiap hari masak, literally setiap hari gitu. Jadi aku tuh biasa aja gitu loh guys. Secara fisik aku memang alhamdulillah dikasih kekuatan gitu sama Allah. Terus ada juga yang nanya bedanya hamil pertama dan kedua apa, nyidam nggak kak gitu. Jadi hamil pertama itu lebih kerasa kayak hamil ya. Karena hamil pertama itu aku ngerasa mual di trimester pertama, ngerasa penciuman aku lebih sensitif, terus aku ngerasa lebih gampang capek. Terus pada saat yang pertama itu kayak mood swing banget gitu. Tapi di kehamilannya sekarang itu aku nggak ngerasain adanya morning sickness. Nafsu makan aku baik banget. Terus aku masih bisa masak tanpa aku terganggu sama indera penciuman aku gitu. Jadi aku bener-bener bersyukur banget di kehamilan kedua ini aku dikasih kekuatan yang luar biasa banget gitu. Terus untuk nyidam atau enggaknya, sebenarnya aku nggak tahu ya aku nyidam atau enggak, karena emang hamil atau enggak emang aku banyak maunya gitu kan. Tapi kalau aku lihat kecenderungannya di hamilan pertama itu aku cenderung pengen makan makanan yang pedes, asam kayak gitu loh. Tapi di hamil yang kedua ini aku lebih cenderung kayak pengen makanan-makanan yang manis gitu, kayak bakery, roti-rotian, terus apa ya. Jadi tiap hari tuh aku ada yang jual roti, ada yang jual bakpao gitu lewat kan. Nah kadang aku pengen beli itu gitu. Kadang aku juga suka nitip ke suami untuk beliin roti kayak gitu. Karena di kehamilan kedua ini kayak cenderung pengen makanan yang manis dan juga mengenyangkan gitu loh. Terus next pertanyaan selanjutnya, gimana nih respon keluarga sama orang-orang terdekat pas tahu kakak hamil lagi gitu. Responnya itu macam-macam guys. Jadi ujian terbesar aku itu bukan di fisik tapi di mental, karena
selain banyak yang support, ternyata banyak juga yang gimana ya, berpandangan negatif gitu tentang aku gitu. Jadi waktu tahu aku hamil itu ada yang langsung marahin, ada yang langsung ngehujat, ada yang langsung menyalahkan kayak gitu, ada yang menginterogasi sampai ke ranah-ranah privasi aku gitu, yang bikin aku nggak nyaman gitu. Aku sempet hancur banget mentalnya gitu waktu aku reveal bahwa aku hamil lagi ke keluarga dan orang terdekat gitu. Jadi aku sempet nangis sampai berhari-hari gitu, sampai suami aku nenangin, tapi aku hancur lagi, down lagi, aku up lagi, aku down lagi, sampai berkali-kali aku up and down mentalnya gitu loh. Tapi makin kesini tuh aku kayak ya udah gitu loh. Buat orang-orang yang ngedukung kehamilan aku ini, aku jadiin motivasi, aku jadiin penyemangat. Terus buat orang-orang yang ngehujat aku, buat orang-orang yang meremehkan aku, itu juga jadi motivasi atau dorongan aku gitu ya, untuk buktiin ke mereka bahwa aku tuh bisa gitu loh ngelewatin semua ini. Aku tuh bisa ngerawat kedua anak aku insya Allah dengan baik, tanpa ada kekurangan kasih sayang, tanpa ada kekurangan apapun kayak gitu. Jadi aku harus buktiin ke mereka semua kalau aku tuh bisa gitu loh. Dan disinilah posisi seorang suami itu sangat-sangat berperan di hidup aku ya, karena dia itu support system pertama aku, yang nguatin aku, yang ngingetin kesehatan aku, bahkan merhatiin adik sebegitunya gitu ya. Dia bener-bener nggak mau ngebedain treat antara anak pertama dan juga anak kedua gitu loh, walaupun orang lain itu kayak nggak peduli gitu sama kehamilan kedua aku, tapi dia yang bener-bener peduli, sampai dia selalu ngajak ngobrol adik, selalu ngingetin aku untuk gak begadang, ngingetin posisi tidur aku, gak boleh terlentang, harus miring, kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal kecil itu yang bikin aku tuh makin semangat lagi, makin kuat lagi gitu. Karena ujian terbesar aku tadi kan bukan di fisik tapi di mental gitu loh. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Kila itu masih ASI apa enggak, Kak? Nah, untuk Kila sendiri aku udah konsul ke dokter, dan dokter bilang aku masih boleh menyusui, cuman di sini aku selingin pakai susu formula, karena mau gimana pun produksi ASI aku itu udah berkurang guys, udah nggak sederas waktu awal-awal lahiran gitu. Jadi aku rasa Akila itu udah nggak kenyang minum ASI aku, jadi aku sama suami mutusin untuk ngasih tambahan sulfur untuk Akila, dan itu juga udah di approve juga sama dokter gitu. Terus ada juga yang nanya kondisinya Akila gimana, anak pertama aku. Jadi selama aku hamil ada drama atau enggak di Akilanya, rewel atau enggak. Dan alhamdulillahnya Akila itu makin kesini makin aktif, makin ceria. Terus berat badannya juga selalu naik gitu. Dari bahkan kenaikannya itu melebihi batas yang seharusnya gitu, batas minimal kenaikan berat badan tiap bulannya itu Kila selalu di rentang atas kayak gitu. Jadi itu yang bikin aku bersyukur banget gitu, karena dianya itu semakin pinter, makanya juga lahap gitu, jadi nggak ada drama GTM. Walaupun dia itu lagi fase tumbuh gigi, tapi alhamdulillah dia tetap nafsu makannya bagus, aktif, ceria, nggak gampang sakit, dan alhamdulillahnya dia nggak gampang rewel. Nah, pertanyaan yang terakhir ada yang nanya, cewek apa cowok kelaminnya? Untuk pertanyaan ini aku belum bisa kasih tahu ya guys. Nanti insya Allah kalau udah masuk ke umur 35 minggu deh ya, aku kasih tahu. Aku bakal reveal gendernya apa. Tapi untuk saat ini aku masih rahasiain. Oke guys, aku rasa video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Buat kalian yang masih pengen nanya-nanya lagi, kalian bisa tanya di kolom komentar atau bisa DM aku lewat Instagram aku di @ani_sabani. Oke, makasih semuanya yang udah nonton dan juga yang udah kirim-kirim pertanyaan ke aku. Mohon maaf kalau jawabannya belum memuaskan atau banyak kesalahan dari aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.